Kita akan berdoa, bercuci tangan, pejam mata. Mari kita tunduk berdoa. Haleluya, Bapa kami di surga, pada saat ini bersyukur dan terima kasih kepada Engkau karena kami dapat memuji, memuliakan, mendengar firman Engkau dan berdoa pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau yang terus bersama-sama dengan kami selesai pada ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Lukas 4 ayat 16 hingga 30. Yesus tidak diterima di Nazaret. Yesus kembali ke Nazaret tempat dia dibesarkan. Pada hari Sabat, dia pergi ke Saumaah. Seperti kebiasaannya, lalu dia berdiri untuk membaca kitab suci. Kitab Nabi Yesaya diberikan kepada Yesus dan dia membuka kitab itu untuk membaca ayat yang tersurat. Roh Tuhan ada padaku, karena dia telah memilih aku untuk mengkabarkan berita yang baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk mengumumkan pelepasan kepada orang tawanan, penyembuhan kepada orang buta, pembebasan orang yang tertindas, dan mengisytiharkan tibanya masa yang Tuhan berkenan. Yesus menutup kitab itu dan menemukan langkahnya kepada petugas lalu duduk. Mata semua orang di dalam Saumaah itu tertumpu kepadanya. Yesus mula berucap kepada mereka, "Pada hari ini, ayat kitab suci ini telah terlaksana ketika kamu mendengarnya." Semua orang menyanjung dia dan mengagumi kata-kata indah yang diucapkannya. Mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata kepada mereka, "Sudah tentunya kamu akan menyebut bidalan ini kepadaku, 'Tuan tabib, obati dirimu. Buatlah di kotamu sendiri apa yang kami dengar kau buat di Kapernaum.'" Yesus menambah, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tiada seorang nabi pun yang diterima di kotanya sendiri. Dengarlah, sesungguhnya terdapat ramai balu di negeri Israel pada zaman Elia. Tatkala langit tertutup, tidak menurunkan hujan selama 3 tahun 6 bulan, dan terjadilah bencana kebuluran di seluruh negeri itu. Tetapi Elia tidak diutus kepada seorang jua pun kecuali seorang balu di bandar Safrat di Sidon. Demikian juga ada ramai orang yang berpenyakit kusta di Israel pada zaman Nabi Elisa, tetapi tiada seorang pun di dalam kalangan mereka yang ditahirkan melainkan Naaman orang Syria." Semua orang di dalam Saumaah yang mendengar kata-kata itu naik berang. Mereka bangun lalu mengusir Yesus dari kota itu, dan dia dibawa ke puncak gunung tempat kota itu dibina karena mereka mahu mengumpannya ke bawah. Tetapi Yesus berjalan di tengah-tengah mereka dan beredar dari situ. Hai anak-anak semua, begitulah teks firman Tuhan sebentar tadi.
Yesus datang ke Nazaret karena dia mengenali orang-orang di sana. Oke, di sini saya ada soalan. Siapakah nama Bapa Yesus? Betul. Oke, soalan yang kedua, siapakah nama Mama Yesus? Betul. Oke, soalan yang paling susah. Apakah pekerjaan ibu bapa Yesus? Betul. Ternyata anak-anak semua adalah orang Nazaret karena mengenali Yesus. Oke, tidak. Bukan dari Nazaret. Oke, mari kita teruskan pendekatan kita tentang teks sebentar tadi. Ternyata Yesus mengenali orang-orang Nazaret dan dia datang ke sana mengumpul mereka di rumah ibadah untuk mengajar mereka tentang firman Tuhan. Apa yang terjadi? Orang-orang Nazaret tidak percaya akan Yesus. Yesus telah berkata, "Aku adalah Mesias." Oke. Apa maksud Mesias? Mesias bermaksud juru selamat. Juru selamat bagi semua orang, mampu membebaskan orang Israel dari yang jahat, memberikan mereka hidup yang baik, mampu mengatasi semua masalah mereka. Akulah Mesias, juru selamat yang dijanjikan di kitab suci, kata Yesus. Ternyata orang Nazaret tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, walaupun mereka telah mendengar mukjizat di tempat lain. Mesias, anak tukang kayu? Tidak mungkin. Mereka marah dan membawa Yesus di bukit yang tinggi. Niat orang Nazaret pada masa itu ialah ingin menolak Yesus daripada bukit itu. Yesus berkata, "Kalau kamu tidak percaya, saya akan pergi dari sini." Lalu Yesus berlalu di antara mereka. Anak-anak pernah menerima hadiah? Sudah tentu anak-anak berasa gembira apabila menerima hadiah daripada orang yang tersayang. Contohnya ibu bapa. Oke, saya telah menerima hadiah dan mari kita tengok apa yang saya dapat. Ternyata saya telah menerima hadiah salib yang ditulis dengan perkataan Yesus Juru Selamatku. Ini hadiah Tuhan Yesus untuk kita semua. Tuhan Yesus menawarkan keselamatan kepada kita semua. Ada soalan di sini. Anak-anak mau terima atau tidak keselamatan dari Tuhan Yesus? Baiklah. Keselamatan itu menolong kita ketika kita susah, ketika kita sedih, dan ketika kita sakit dan banyak lagi. Anak-anak, pernahkah ditolak dalam satu kumpulan atau tidak diterima langsung, ataupun dalam kumpulan WhatsApp group, anak-anak ditolak nama atau dikeluarkan dalam kumpulan itu? Sedih bukan?
Sepatutnya anak-anak tidak perlu bersedih, sebab Yesus sendiri pernah ditolak, tidak diterima oleh orang Nazaret. Dalam keadaan tersebut, Yesus tidak pernah bersedih. Dia senantiasa berada di samping kita, menghiburkan hati kita ketika kita sedang sedih. Siapa di sini yang pernah sakit? Pernah sakit dan sembuh. Kita sembuh, itulah mukjizat dari Yesus. Ternyata Yesus juru selamat kita, dan Dialah yang telah dijanjikan dalam Alkitab bahwa Dia adalah Mesias. Kalau begitu, saya mau ajak anak-anak untuk menyatakan Yesus juru selamatku. Letak tangan, mari kita sama-sama sebutkan, aku mau menerima Yesus sebagai juru selamatku. Sekali lagi, aku mau menerima Yesus sebagai juru selamatku. Baiklah anak-anak, kita telah mendengar firman Tuhan sebentar tadi. Mari kita tutup mata, tunduk dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh jadi anak-anak Tuhan Yesus. Dengan karya keselamatan-Mu, dosa kami dihapuskan sehingga kami dapat bahagian kerajaan Allah nanti. Saat ini pun kami hidup di dalam hadirat Tuhan sehari-hari. Engkau menolong kami, bantu kami di saat kami susah, di saat kami sakit, ataupun di saat kami sedih. Kami mau menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang belum menerima Tuhan Yesus, yang masih mau menolak Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, berikan belas kasihan-Mu kepada mereka, supaya mereka akan menerima Tuhan Yesus nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, Shalom anak-anak Tuhan semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Nah, jika tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, maka tibalah masanya kita lakukan aktiviti di rumah. Nah, apakah aktiviti kita itu? Mari kita sama-sama lihat. Aktiviti kita itu adalah membuat kad ataupun penanda. Mari kita lihat apakah bahan yang perlu kita sediakan untuk membuat kad ataupun penanda buku tersebut. Kita perlu ada beberapa keping kertas A4 yang berwarna. Kalau tiada kertas A4 yang berwarna, kita boleh tukar kepada manila card. Selain itu, kita juga perlu pensel, marker pen, gunting, tali ataupun ribbon, juga gam. Jika gam tiada, kita boleh gantikan dengan double pen. Step yang pertama kita perlu buat ialah kita bahagikan kertas ini kepada dua dengan melipat bahagian tengah kertas yang
berwarna merah. Hari ini saya memilih warna merah sebab warna dia terang. Dan setelah kertas merah ini dilipat kepada dua bahagian dan menjadi seperti ini, perlu sediakan kertas warna yang lain. Nah, bentuklah atau lukis bentuk hati ikut cerita kita, dan setelah digunting kita akan dapat bentuk hati yang seperti ini. Cuma bentuk hati hari ini dia bukan berwarna merah tetapi berwarna kuning. Nah, setelah itu bentuk hati ini kita lekat pada bahagian tengah seperti ini. Nah, kita sudah lekat ya seperti ini. Setelah itu kita buat tengah. Setelah itu kita lipat tali ini, masukkan ujung, tarik sedikit bagian atas, dan bagian yang satu lagi kita masukkan. Ada lubang ini. Nah, jadilah seperti ini. Setelah itu, setelah kita buat ikatan seperti ini dalam bentuk hati ini, kita akan tulis perkataan I believe in Jesus. I believe in Jesus. Setelah itu kita boleh hasilkan seperti ini. I believe in Jesus. Saya yakin semua anak-anak Tuhan percaya kepada Yesus, bukan? Setelah itu kita boleh lekatkan beberapa hiasan ikut kreativiti kita masing-masing. Ini kita boleh lihat ada bintang, ada bulan, dan ada bentuk hati yang kecil. Dan yang ini kita tahu lah ini kan. Yang ini kita tahu bahwa sekarang ini adalah satu kewajiban kita, yaitu sentiasa kena pakai mask bila berada di luar. Kalau ibu bapak kita keluar tanpa mask, tolong ingatkan mereka ya. Nah, sudah siap bagian depan ini, maka bagian belakang pula kita akan tulis perkataan saya mahu percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati. Ada amin? Amin. Nah, anak-anak Tuhan, jangan lupa tulis nama kelas. Selesai sudah kita di rumah. Selamat melakukan aktiviti di rumah. Jaga diri. Tuhan memberkati. Bye. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Bapa, sekali lagi saya berharap penuh penjagaan dan campur tangan-Mu atas kesehatan dan pembelajaran kami, agar kami yang sakit Engkau sembuhkan melalui makanan serta obat yang kami makani, agar kami sentiasa sehat dan penuh semangat untuk melakukan kerja-kerja
persekolahan. Kami juga berdoa untuk pelayanan ESM dan JSM di peringkat jemaat, bahagian paroki dan pusat. Biar kiranya Tuhan sendiri yang bersama-sama di setiap aktiviti yang kami rancangkan, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai semua dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu dan bapak serta keluarga kami. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Lindungilah dimanapun mereka bekerja dan jauhkan mereka dari yang jahat. Kami juga berdoa untuk keadaan dunia ketika ini. Tuhan, hanya Engkau yang mampu melindungi kami dari semua itu. Semoga keadaan ini semakin membaik agar kami dapat melakukan kehidupan kami seperti biasa serta dapat lagi melayani Engkau tanpa takut-takut. Hanya Engkau kami berharap, memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, jalanlah, jalan, jalanlah. Jalan, jalanlah, berjalan di dalam kasih Tuhan. Kita melayani Tuhan, sungguh indah melayani Tuhan, sungguh indah melayani Tuhan, berjalan di dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebentar tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau, kami sudah berdoa, kami sudah mendengar firman Engkau. Nah, sekarang kami akan balik ke tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau yang terus menyertai setiap langkah kami, dan bagi kami kesehatan yang baik, bagi perlindungan dan berkat terhadap kami. Biarlah kami terus saling mengasihi di antara satu sama lain. Bapa kami yang di surga, kami berdoa. Amin.